jadi nggak kusam lagi. Eksfoliasi. Eksfoliasi itu salah satunya itu contohnya apa sih? Nah, kita omongin flek, sebenarnya penyebabnya itu apa dan ada beda-beda nggak sih flek itu? Nah, matahari itu pemicu. Tapi mesti ingat tidak semua masalah pigmentasi dapat kita obati dengan produk over the counter. Jadi jangan lupa kalau kamu udah mentok, konsultasi dokter dulu sebelum skincare kamu habis, atau uang kamu habis buat beli skincare yang ternyata nggak efek. Iya, tapi bukan putih ya, karena putih itu nggak selalu jadi parameter kulit sehat kan dok? Betul, itu bagus sekali untuk Intan tadi sampaikan bahwa jangan kita berharap jadi putih, karena nggak berarti yang makin putih itu makin cantik. Eksfoliasi itu salah satunya itu contohnya apa sih? Nah, eksfoliasi misalnya sebenarnya ada macam-macam. Eksfoliasi itu kita bagi jadi dua. Satu, eksfoliasi secara kimiawi atau kita ngomongnya chemical exfoliation. Yang kedua adalah eksfoliasi secara fisik atau physical exfoliation. Nah, kalau yang chemical exfoliation itu sebenarnya sesederhana kita pakai misalnya toner-toner yang pakai ada AHA acids intinya. Kadang-kadang AHA, kadang-kadang BHA. Atau misalnya hasil-hasil fermentasi, misalnya si rice extract, fermented rice extract misalnya, toner-toner yang beken. Nah, itu sebenarnya dia sifatnya asam, jadi dia bisa membuat kulit jadi lebih gampang lupas yang kulit yang matinya. Oh, itu ya. Itu kalau chemical. Tapi kalau physical itu misalnya kita pakai scrub, atau sekarang banyak device yang buat exfoliating. Nah, itu sebenarnya yang masuknya ke physical exfoliation. Oh, itu salah satu cara juga ya bisa untuk mengurangi kayak tadi kusam dengan cara mengelupaskan kulit mati kita. Oke, nah tapi dok tadi yang ada menarik lagi salah satunya itu kan bisa karena flek ya. Nah ini kalau flek ini misalnya kita omongin flek, sebenarnya penyebabnya itu apa dan ada beda-beda nggak sih flek itu? Jadi flek ini itu sebenarnya adalah istilah awam dari masalah pigmentasi kulit. Nah, pigmentasi itu yang bikin bercak di kulit kita, dan biasanya yang kita ngomongin pigmen itu entah dia warnanya coklat atau kehitaman atau kebiruan. Kadang-kadang coklatnya bisa muda, kadang-kadang coklat tua. Jenisnya macam-macam. Jadi kalau kita ngomongin masalah pigmentasi, ada namanya hiperpigmentasi, kelebihan pigmen, atau hipopigmentasi, pigmennya kurang. Jadi itu hasilnya putih-putih. Misalnya ada berbagai penyakit gitu ya? yang misalnya albino, itu kan penyakitnya kurang pigmen kan. Iya. Nah, kalau ini kita ngomongin hiperpigmen, jadi pigmennya berlebih. Tapi berlebihnya ternyata cuma di salah satu bagian aja, ya kan? Jadi jatuhnya flek. Nah, si flek ini tipenya ada banyak banget. Nah, flek ada yang namanya misalnya freckles. Kayak orang bule itu namanya spruten. Kayak artis-artis telenovela pasti kita lihat kan, kalau orang bule. Tapi kalau di orang Indonesia biasanya nggak sepenuh orang bule, dia cuma coklat-coklat di bawah mata aja, biasanya warnanya lebih nggak sebanyak orang bule lah gitu. Nah, kalau ada beberapa flek lagi, misalnya dia lebar kayak pulau-pulau, misalnya namanya melasma. Nah, kalau melasma ini dia biasanya timbul di orang usianya wanita biasanya, lebih banyak di usia misalnya 40 sampai 60. Terus biasanya bisa dipicu oleh matahari, hormonal, stres. Jadi biasanya ini suka muncul di kehamilan. Dan kadang-kadang bisa hilang juga setelah kehamilan. Setelah melahirkan gitu udah hilang. Atau ada riwayat memakai pil kontrasepsi oral. Jadi ada resiko kalau kita ada bakat melasma, terus kita pakai pil-pil yang KB, nah itu bisa bikin dia flek. Yang diminum ya? Yang diminum. Yang oral tadi ya, oke. Nah terus kayak tadi misalnya flek-flek tadi selain yang itu ada juga nggak sih misalnya kayak kita kegiatan misalnya kayak males pakai sunscreen, males cuci muka, terus terlalu banyak terpapar matahari, itu ada juga penyebabnya? Jadi nomor satu namanya flek itu kan genetik. Jadi kalau flek yang misalnya ada di Intan sama di aku bisa aja beda. Jadi misalnya si Intan misalnya tipe fleknya yang freckles, aku tipe fleknya yang melasma. Jadi harus ada bakatnya dulu biasanya. Jadi kadang-kadang kalau orang yang nggak ada bakatnya atau bukan flek yang itu belum tentu akan muncul. Nah, matahari itu pemicu semua flek. Jadi harus ada genetiknya, terus ada pemicunya. Nah, pemicunya itu
sudah pasti matahari biasanya. Oh, biasanya matahari emang ya. Oh, ternyata flek kayak gitu ya. Terus untuk ngatasinnya nih supaya kita, pertama tadi kan uneven skin tone kita belum kita bahas ya, cara ngatasinnya tuh gimana supaya ngindarin itu, dan juga flek tuh gimana? Nah, nomor satu, pemakaian sunscreen yang penting. Jadi kan tadi aku bilang namanya flek itu sebenarnya bakat, tapi harus ada pemicunya matahari. Jadi kalau kita sebenarnya nggak ketemu matahari sama sekali, belum tentu flek itu akan muncul. Nah, jadi nomor satu kita harus hindari matahari. Salah satunya dengan pemakaian sunscreen. Tapi selain pakai sunscreen, kita juga harus hindari. Namanya hindari itu gimana? Jadi misalnya kita pakai topi yang lebar, kita pakai kita berusaha pakai payung misalnya kalau lagi terik banget. Jadi itu kita namain itu menghindari matahari secara fisik gitu lah. Jadi nomor satu menghindari matahari. Yang kedua baru kita memakai produk-produk yang mungkin dapat membantu untuk membuat pigmennya menjadi lebih pudar. Contohnya produknya apa dok? Nah, macam-macam karena flek kan sebenarnya tipenya macam-macam. Nah, cara kerjanya agent-agent yang bisa memudarkan flek ini ada macam-macam. Jadi ada yang misalnya kita sebutnya whitening agent. Jadi dia membuat pigmennya rusak. Ada yang lightening agent atau brightening. Jadi dia misalnya cuma membuat pigmennya menjadi lebih muda. Jadi cara kerjanya bisa lain-lain. Terus ada juga yang berperan sebagai antioksidan, misalnya pencegahan, misalnya vitamin C gitu. Dia kan sebenarnya vitamin C is vitamins, right? Ya kan? Itu kan sebenarnya antioksidan. Nah, ternyata yang tadi kita bilang sebenarnya kan radikal bebas juga bisa bikin uneven skin tone kan. Makanya kita kasih vitamin karena vitamin itu untuk melawan radikal bebas tersebut. Oh, jadi kayak misalnya kita pakai serum-serum bisa gitu ya. Pakai serum-serum yang ada mengandung vitamin C-nya atau misalnya bahan-bahan yang memang untuk membantu kulit supaya nggak kusam, supaya nggak muncul flek, dan juga supaya kulit lebih merata ya. Iya, jadi sebenarnya bahan-bahannya tersebut banyak. Bisa misalnya tadi vitamin C, bisa tadi yang kita ngomongin exfoliant kayak AHA. Kalau pigmennya di atas, terus habis itu kita buat dia sedikit peeling atau eksfoliasi, tentunya kan pigmennya sebagian kalau pigmennya lokasinya di atas akan terbantu untuk diangkat sama exfoliants tersebut. Dan juga sebenarnya exfoliasi itu merangsang pembentukan sel baru di bawahnya. Jadi pigmen juga dapat cepat hilang. Tapi mesti ingat, tidak semua masalah pigmentasi dapat kita obati dengan produk over the counter. Jadi ada beberapa masalah flek tertentu yang mungkin harus ditangani oleh dokter. Kenapa? Karena nomor satu, obat-obat over the counter biasanya untuk mencerahkan, untuk lightening, tapi nggak bisa kalau misalnya fleknya udah gelap banget. Kalau kayak misalnya tadi melasma, biasanya kalau produk-produk over the counter kurang membantu. Dan ada beberapa jenis flek, misalnya yang kita bilang misalnya keratosis seborrhoic, dia sebenarnya tumor jinak, jadi kayak bintil-bintil gitu di bawah mata. Hitam-hitam itu ya? Iya, terus misalnya di leher biasanya suka ada bintil-bintil itu mau pakai skincare apapun nggak akan hilang. Itu harus dengan misalnya di laser atau di kauter. Di kauter atau di laser ya. Oke. Nah, jadi kayak misalnya pemakaian serum itu diperbolehkan, tapi kita lihat dulu ingredients-nya juga ya. Pada dasarnya kalau kita pakai skincare dan skincare-nya tepat, kita bisa membuat kulit kita lebih rata dan lebih cerah. Untuk menghilangkan pigmen harus kita lihat dulu pigmennya jenisnya apa. Jadi ada beberapa pigmentasi tertentu yang akan terbantu dengan serum-serum yang kamu beli, tapi ada beberapa pigmentasi tertentu yang enggak. Jadi jangan lupa kalau kamu udah mentok, konsultasi dokter dulu sebelum skincare kamu habis, atau uang kamu habis buat beli skincare yang ternyata nggak efek. Iya, gitu. ternyata nggak efek, dan juga nggak, apalagi kalau nggak cocok, menimbulkan efek-efek lain itu kan lebih mahal lagi ya dok ya. Iya. Nah, terus dokter kalau dari dalamnya apalagi sih dok, ada nggak misalnya kayak mungkin buah-buahan atau misalnya apapun yang dari dalam? Pada dasarnya yang membantu kan tadi saya bilang antioksidan, karena salah satunya adalah pigmentasi dapat dipicu oleh radikal bebas juga. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi seperti buah-buahan, itu tentunya akan lebih membantu. Misalnya makanan-makanan yang tinggi vitamin C, vitamin E, dan lain-lain. Oh iya. Terus kalau suplemen bisa ngebantu juga? Suplemen akan membantu tapi tidak menghilangkan flek. Tapi kalau misalnya suplemen-suplemen yang misalnya tadi mengandung misalnya vitamin C, astaxanthin, ada beberapa ingredients yang sudah diteliti dapat membantu untuk
berperan sebagai melawan radikal bebas dan isinya antioksidan, yaitu akan dapat membantu untuk mencerahkan kulit. Oh, bisa untuk mencerahkan ya. Tapi bukan putih ya, karena putih itu nggak selalu jadi parameter kulit sehat kan, Dok? Betul, itu bagus sekali untuk Intan tadi sampaikan bahwa jangan kita berharap jadi putih, karena nggak berarti yang makin putih itu makin cantik. Coba kita lihat artis-artis kayak misalnya Jennifer Lopez, dia kulitnya tan tapi cantik banget kan, lebih cantik dari semua yang kulit-kulit putih. Iya, ternyata memang yang kita harus lihat adalah bagaimana kesehatan kulit secara keseluruhan ya, Betul. bukan warnanya. Betul. Karena kalau kulit kita sehat, itu pasti secara otomatis kita kelihatan lebih glowing, lebih cerah kalau kulit kita sehat. Dan pokoknya lebih cantik, lebih ganteng lah pokoknya. Dokter, makasih banyak ya ngobrol-ngobrolnya hari ini. Makasih banyak juga yang udah nonton, mudah-mudahan ngebantu juga ya buat kalian yang ngalamin kulit nggak merata atau flek-flek bisa lebih terbuka lah gitu ya. Jadi informasi-informasi. Makasih dokter. Sama-sama. Thank you for watching. Thank you for watching.